So guys, jadi pada video kali ini aku mau ngasih tips untuk memilih LPK untuk pemagangan ke Jepang. Kenapa kok aku buat video ini? Karena ada beberapa orang yang nanya, "Bang, kalau misalkan mau magang ke Jepang itu LPK di mana gitu. LPK di mana? LPK di mana?" gitu. Pasti nanyanya gitu mulu. Jadi aku mau ngasih tips nih buat teman-teman semua yang mau magang ke Jepang. Kalian itu bakal bisa berangkat ke Jepang kalau misalkan kalian tuh memilih LPK yang memenuhi kriteria yang aku sebutin nanti ini. Kenapa gitu? Karena kalau udah memenuhi kriteria ini pasti bisa berangkatin kalian buat pergi ke Jepang. Oke, jadi ini LPK swasta ya. Kenapa kok LPK swasta? Karena aku dulu berangkatnya itu lewat jalur swasta guys, gitu. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya nih. Tips yang pertama untuk memilih LPK untuk pemagangan ke Jepang itu adalah LPK yang mempunyai SO. SO itu apa sih? SO itu apa? SO itu apa? SO itu adalah Sending Organization. Nah, Sending Organization itu adalah pengiriman apa ya? Jadi LPK itu sudah mempunyai kayak surat gitu. Surat dari pemerintah itu udah legal itu untuk mengirimkan orang untuk berangkat atau buat magang ke Jepang gitu. Kalau misalkan dia nggak punya, oh berarti ya udah nggak ada ceritanya dia bisa ngirimin ke Jepang lewat LPK dia. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku. Dulu itu di LPK aku itu sebenarnya aku adalah aku adalah angkatan pertama yang terbang gitu. Angkatan pertama yang terbang. Nah, dulu itu banyak yang datang itu dilempar dari LPK lain ke LPK lain. Nah, itu yang ngebuat yang ngebuat proses pemagangan Jepang itu lama, dan emang lama sih prosesnya gitu, dan butuh banget banyak dana. Nah itu jadi udah dari LPK ini, karena dia nggak punya SO, dilempar lagi ke sini. Terus di sini nggak ada SO lagi, dilempar lagi ke sana gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pertama yang perlu kalian ketahui kalau kalian mau masuk ke sebuah LPK atau lembaga pendidikan untuk program pemagangan ke Jepang, itu yang perlu kalian garis bawahi adalah LPK tersebut itu udah punya SO atau belum. Kalau misalkan belum, lebih baik kalian jangan masuk ke LPK tersebut. Kalian cari aja, banyak kok LPK yang lain yang masih punya SO. Yang pasti punya SO itu banyak banget gitu. Nah, sedikit cerita, aku dulu itu buta, nggak tahu LPK itu kayak mana, nggak tahu standar LPK yang bisa mengirim pemagang ke Jepang itu kayak mana. Aku nggak tahu sama sekali. Nah, makanya pada video kali ini aku udah tahu, oh ternyata LPK yang seperti ini yang bisa memberangkatkan para pemagang ke Jepang. Nah, aku mau kasih informasi ke kalian biar kalian itu nggak buta kayak aku dulu gitu. Maksudnya kalau gini, kita kan nggak tahu, orang nggak tahu. Kalau orang nggak tahu itu mau dibawa kemana sama orang yang sok tahu pun, kita pasti ikut gitu kan ya. Apalagi orang itu kita kenal, padahal orang yang kita kenal itu belum tentu dia itu tahu LPK ini gitu. Nah, dan untungnya dulu itu LPK yang ini adalah LPK pertama aku yang aku masukin, dan untungnya LPK yang aku masukin itu udah punya SO gitu, udah punya Sending Organization. Nah, itu tadi adalah tips pertama untuk memilih LPK swasta untuk proses pemagangan ke Jepang. Yang pertama adalah harus mempunyai SO, teman-teman ya. Jadi emang harus digarisbawahi kalau harus mempunyai SO. Nah, untuk tips kedua ini adalah tips versi aku ya. Jadi LPK itu harus terpercaya. Maksudnya terpercaya itu gimana? Nah, kalian itu harus tahu riwayat dari LPK tersebut. Riwayatnya itu maksudnya LPK itu udah pernah nerbangin belum orang atau pemagang ke Jepang. Nah, itu kalau belum, ya kalian pikir-pikir lagi. Lebih baik kalian
cari LPK yang udah pernah dong gitu kan, yang secara udah apa ya, testimoninya itu udah jelas gitu kan, ya enggak, ya enggak. Nah tapi kalau misalkan LPK itu belum pernah nerbangin tapi udah punya SO, kalian bisa percaya juga, karena aku dulu juga gitu. Aku dulu itu LPK aku itu belum pernah nerbangin. Aku dulu lemas, belum pernah nerbangin, aku udah terlanjur masuk. Tapi di situ ternyata udah punya SO. Oh, udah punya SO nih, udah punya standing organization. Oke, nggak masalah gitu. Dan akhirnya aku bisa lolos. Nah, itu. Terus kalian cari tahu tadi ya kan ya. Cari tahu apa namanya? LPK ini itu udah pernah nerbangin atau belum. Kalau udah pernah nerbangin, dari riwayatnya itu baik, bagus, nerbanginnya bagus, nggak ada masalah, kalian masuk aja ke LPK itu. Terus yang tips ketiga, tips memilih LPK swasta untuk magang ke Jepang adalah kalian harus tahu fasilitasnya. Kenapa kok harus tahu fasilitasnya? Karena fasilitas itu sangat penting guys, untuk menunjang pembelajaran kita, ya kan, untuk menunjang pembelajaran kita selama kita itu belajar di LPK tersebut. Karena seperti dulu aku dulu nih itu, aduh, kalau diceritain itu kayaknya ya emang perjuangan itu emang apa ya, nggak semudah yang dibayangkan gitu kan ya. Nah jadi dulu itu fasilitas yang aku dapat emang bagus, cuman ada minus dan ada positifnya setiap ini itu ya kan ya. Nah hal negatif yang aku dapetin dari LPK aku dulu itu adalah tempat belajarnya itu emang dipisah, cuman untuk kegiatan sehari-hari, untuk kegiatannya itu bareng-bareng gitu dalam satu komplek. Bahkan gedungnya itu, gedung belajar sama itu bareng sama anak-anak program pekerja Taiwan gitu. Dan itu ya gitu, berisik banget. Terus untuk kalau aku sih untuk toilet itu pokoknya ya gitulah, pokoknya sering bersihin sendiri itu, pokoknya yang bersihin dari orang Jepang, yang kotorin dari pihak ini anak-anak Taiwan gitu. Cuman ya nggak semua gitu loh, nggak semua dari orang anak-anak Taiwan itu kayak gitu, nggak, itu hanya oknum-oknum tertentu gitu. Nah kalau fasilitas tadi, kalian lihat fasilitasnya kayak mana, terus tempat belajarnya, terus kemudian ada AC-nya nggak nih. Kalau kalian pokoknya namanya kita belajar itu ya ruangannya itu dibuat ruangannya itu dibuat senyaman mungkin lah itu buat tempat kita belajar gitu. Nah terus selanjutnya, untuk tips memilih LPK swasta untuk pemagang ke Jepang yang keempat itu adalah masalah biaya. Nah ini masalah biaya ini sangat pokoknya sangat sangat sensitif. Kenapa? Ya pokoknya kalau masalah duit semuanya pasti ya gitulah, mau dimanapun pasti kayak gitu. Karena kalian lebih baik tanya dulu proses pembelajarannya itu butuh biaya berapa, terus untuk biaya berangkatnya itu butuh biaya berapa, kalian tanyain aja dari awal gitu. Terus kalian seleksi lagi LPK mana yang paling murah, LPK mana yang paling terpercaya, kalian lihat punya SO enggak, itu tadi, pokoknya semua itu tadi. Nah kalau semisalkan SO oke, terus LPK terpercaya oke, fasilitas oke punya, tapi biayanya mahal, kalian cari dulu jalan lainnya.
masih ada nggak sih LPK yang eh, apa namanya, masih ada nggak sih LPK yang lebih murah dari ini, punya SO, terus terpercaya gitu, terus fasilitasnya bagus, itu ada nggak? Kalau misalkan nggak ada, ya udah kalian ambil itu walaupun mahal. Ya sebenarnya untuk biaya itu tergantung, maksudnya tergantung itu biasanya setiap LPK itu kan punyai sistem pembayarannya masing-masing. Ada yang LPK di awal itu langsung bayar sekian, ya kan? Nah nanti itu sampai berangkat, kalau misalkan nggak berangkat uang dikembalikan, itu ada yang seperti itu. Cuman ada juga LPK yang kita bayar per bulan untuk proses belajar, ya kan? Untuk proses belajarnya itu kita bayar per bulan. Terus nanti untuk biaya penerbangan, untuk biaya kita pas pemberangkatan itu beda lagi, itu juga ada. Nah terus kemudian beda program pemagangan itu beda juga biayanya, biasanya seperti itu. Misalnya nih kalian mau ngambil di pabrik, pemagangan di pabrik, nah itu biayanya biasanya itu lebih mahal. Kalau ini berdasarkan informasi yang aku dapat loh sebelum aku berangkat ke Jepang. Cuman nggak tahu kalau sekarang gimana. Cuman sebelum aku berangkat ke Jepang itu emang segitu. Temanku itu di proses pengolahan ikan itu bisa sampai 80 juta guys, bayangin 80 juta buat biaya pemagangan. Ya emang dalam waktu 4 bulan 80 juta emang ya udah balik lah gitu kan ya. Syukur-syukur banyak syukur-syukur banyak ini lemburan, cepet banget baliknya itu. Nah terus kemudian untuk tadi ngomongin apa ya, lupa guys, apa tadi, ingetin. Untuk biaya ya berdasarkan sistem pembayarannya itu beda-beda pokoknya. Ada yang sistem pembayarannya pas pemberangkatannya, nanti pas udah berangkat baru nanti bayar, juga ada. Itu semua tergantung LPK. Apakah LPK itu mau menyediakan pembayaran yang seperti ini, atau yang seperti ini gitu. Terus masalah pembelajaran guys, pembelajaran kalau aku kan programnya kan caregiver dulu. Program caregiver itu pembelajarannya lebih giat lagi, karena program caregiver sekali lagi nih ditekanin buat komunikasi, ya kan, buat komunikasi. Jadi harus minimal itu N4 gitu. Jadi agak lumayan lama proses belajarnya. Aku dulu untuk belajar sampai N4 itu aku masuk bulan 10, aku lulus bulan 4, berarti bulan 2 berarti 4 bulan aku lulus N4. Terus kemudian bulan 4-nya pas setengah tahunnya itu aku lulus. Ini pokoknya aku itu termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena aku nggak tahu tadinya itu LPK-nya kayak mana. Aku langsung masuk aja dan ternyata udah punya SO, dan aku belajar selama 4 bulan, aku lulus N4. Terus aku mindsetku pertama aku langsung diterima job ke Jepang. Jadi aku termasuk orang yang beruntung nih. Karena kalau menurutku banyak teman-temanku juga yang nggak bisa lolos di tahap interview ini, di tahap seleksi ini. Banyak banget gitu yang mengundurkan diri karena problem-problem yang lain gitu. Nah ya yang pasti sebenarnya kalau kita mau menunggunya itu walaupun lama, kita nunggu dengan telaten, dengan sabar gitu, pasti nanti kita berangkat, ada waktunya gitu. Cuman teman-temanku tuh pada dulu itu banyak yang pada cari LPK lain lah, karena nggak percaya sama LPK yang tempat aku belajar dulu. Padahal ya semua LPK ya bakal bisa nerbangin gitu. Itu tergantung dari diri kita sendiri, tergantung dari diri kita sendiri. Terus tergantung juga dari LPK itu bisa nggak nyari job, nyari buat kumiai dari Jepang buat
ngerekrut tadi. Nah, terus untuk misalnya pembelajaran itu masing-masing individu itu masih berbeda ya. Ada yang nyantai, ada yang emang fokus gitu ada. Nah, itu tergantung diri kalian gitu. Kalau misalkan kalian mau cepat lulus. Kalau misalkan kalian mau cepat ke Jepang, kalau untuk program di saya, untuk program di aku loh, itu program perawat, ya kalian fokus belajar gitu. Karena kalau untuk program kayak konstruksi, terus program kemarin temen aku itu konstruksi terus pengolahan ikan, itu ya cepet gitu, bahkan masuknya itu lebih duluan aku, dia duluan berangkat gitu. Nah, cuman biayanya itu tadi lebih mahal. Terus kalau di aku prosesnya lebih lama, cuman biayanya lebih kecil gitu. Nah, aku dulu dari bulan 4 udah 6 bulan nih masuk di LPK. Terus 6 bulan masuk LPK, aku udah lulus nih, udah lulus interview. Jadi aku nunggu visa, nunggu apa namanya ya, CEO kita itu turun dari Jepang. Terus kita buat visa itu selama ya kurang lebih, pokoknya prosesnya minimal itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan, setelah itu baru kita bisa berangkat ke Jepang. Nah, jadi itu tadi 4 tips memilih, ya 4 ya, sekitar 4 untuk memilih LPK untuk pemagangan ke Jepang. Jadi buat teman-teman hati-hati, jangan sampai memilih LPK yang tidak mempunyai standar yang aku sebutin tadi gitu. Karena yang paling penting sih SO itu tadi, standing organization. Kalau LPK mempunyai standing organization, pasti bisa berangkat. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. See you di next video.